Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini akan saya tampilkan ya tutorial dan cara-cara mendaftar di perguruan tinggi negeri yaitu Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Ya. Yang pertama kali harus dilakukan adalah bagi adik-adik yang saat ini sedang mencari-cari perguruan tinggi ya, dan menemukan Polimarin sebagai satu pilihan, adik-adik bisa ketikkan di website ya, alamat pendaftaran mahasiswa baru yaitu pmp.polimarin.ac.id. Nah, ini dia, ketika sudah diketik ya akan muncul tampilan seperti ini. Ada home, alur, syarat, jadwal, pengumuman, kontak. Tentunya adik-adik semua sudah mengetahui program studi yang ada di Polimarin ya, yaitu di 4 Nautika, ada D3 Nautika, D3 Teknika, dan kemudian ada D3 KPN atau Ketatan Laksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Nah, saat sudah buka website PMP ini kita lihat ada jalur penerimaan yang harus dilalui. Nah, adik-adik semua bisa lihat di sini. Di sini ada 5 ya jalur penerimaannya. Jalur nasionalnya ini sudah tertera di sini, SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan yang terakhir jalur mandiri. Ini dilihat, kalau ini yang tutup ya berarti sudah tutup. Berarti ada kesempatan di SBMPN yang masih buka ini ya, dan kemudian nanti di jalur mandiri yang juga nanti masih dibuka. Nah, kalau kita lihat yang saat ini adalah jalur SBMPN, jadi kita langsung menuju ke kolom jalur SBMPN. Di jalur SBMPN ini sudah ada pilihan 3 program studi ya, jadi yaitu D3 Nautika, D3 Teknika, D3 KPN, dan tanggalnya masih ada waktu ya, terakhir tanggal 10 Juni tahun 2021. Nah, cara mendaftarnya bagaimana? Kita coba ya, kita tunjukkan. Nah, di sini ada 2 link yang sudah tertampil di sini ya. Tampilannya sangat sederhana dan saya kira sangat mudah untuk dipahami. Kalau mau daftar berarti tinggal klik di sini untuk pendaftaran. Coba kita klik. Ya. Kita klik, kita tunggu. Nah, sudah terbuka satu formulir pendaftaran yang harus diisi. Nah, ini formulir ini kita isi dulu, mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, kota tinggal, asal sekolah. Kalau yang SMA berarti pilih SMA, dan jurusan yang diisi adalah jurusan asal SMA, IPA maupun IPS. Terus kalau yang SMK, silakan yang diisi adalah jurusan asal SMK. Misalnya jurusan tentu saja yang sesuai dengan program studi yang dituju. Nah, kalau kita memilih program studi, tentunya kita sudah tahu syarat dari program studi tersebut, yaitu jurusan yang bisa mendaftar. Kalau pilih D3 Nautika, ya tentunya kalau yang SMA dari IPA, kalau yang SMK dari SMK Nautika Kapal Niaga. Nah, kalau mau ngecek, ada di sini ya, ada di syarat. Di syarat ini nanti di bagian syarat diklik, diperhatikan dengan baik apakah jurusan saya sudah sesuai dengan prodi yang saya pilih. Kalau di Nautika memang hanya itu aja ya, IPA dan Nautika Kapal Niaga, namun di Teknika dan KPN jurusannya banyak sekali. Nanti dicocokkan. Kalau masih bingung, ragu-ragu apakah sesuai atau tidak, adik-adik bisa bertanya di hotline ini, ada hotline-nya. Ya, WA only.
Terus kemudian adik-adik mengisikan email aktif dan juga tentu saja nomor WA aktif peserta. Dan yang terakhir, ada biaya pendaftaran yang harus dibayarkan nih adik-adik, yaitu senilai 450.000. Nah, biaya ini terdiri dari biaya pembayaran SBMPN dan biaya tes kekhususan. Ya, jadi sebetulnya murah ya ini. Kalau SBMPN kali ini kita tidak pakai tes tertulis ya, karena situasi pandemi. Jadi dari Polimarin sendiri, pimpinan dan panitia memutuskan untuk menggunakan sistem portofolio. Jadi menggunakan data akademik, nilai raport yang nantinya diupload. Terus kemudian tes kekhususan yang harus dilalui. Ini ada tes kesehatan, tes samapta, psikotes, dan wawancara. Kalau ini biayanya 150, kalau yang ini biayanya 300.000. Kalau di total biayanya 450. Ini adik-adik transfer ya, bisa pakai ATM juga bisa ya, transfer, atau mau mobile banking transfer bisa. Terus di bukti transfernya di foto ya, tentunya di foto, terus dijadikan PDF, baru di-upload di link ini. Nah, menjadikan PDF-nya gampang. Kalau masih JPEG ya tinggal JPEG to PDF, atau bisa masuk pakai scan juga bisa ya. Yang mana yang lebih mudah, yang penting tulisannya jelas terbaca adik-adik ya. Baru kalau sudah yakin betul, dipastikan lagi. Kalau sudah yakin semua, kita submit. Nah, kalau sudah submit, adik-adik cek di email masing-masing sesuai keterangan ini ya. Ada kartu peserta di email masing-masing yang nantinya akan dikirim sebagai bukti pendaftaran. Nah, kalau sudah mendaftar selesai, dapat kartu peserta, berarti adik-adik tinggal mengikuti petunjuk atau panduan yang ada di website awal tadi. Kita kembali lagi. Kita kembali ke sini ya. Nah, kita kembali ke tampilan awal. Setelah pendaftaran, di bawahnya panduan. Tentu kita harus cek juga panduannya seperti apa. Nah, kalau panduan ini adalah panduan pelaksanaan tes kekhususan, jadi, dan juga nanti upload portofolio. Nah, tadi adik-adik sudah mengisikan nomor WA aktif ya. Jadi nanti oleh panitia setelah nomor adik-adik terdaftar ya, yaitu pastinya harus nomor adik-adik, bukan nomor kakaknya, ibunya, atau ayahnya yang lain. Nomor pribadi adik-adik yang aktif WA-nya. Kita akan grupkan di grup WA sebagai apa ya Pak, layanan kita ya. Layanan kita nanti adik-adik bisa bertanya jawab juga di sana. Masih kita layani tanya jawab di WA. Nah, ini dia panduan untuk melaksanakan tes kekhususan. Nah, ini sudah ada keterangan yang tadi saya sampaikan. Biayanya 150.000 dan 300.000, di total 450.000 ditransfer ke rekening Polimarin. Dan kalau tadi adik-adik sudah ngisi pendaftaran, berarti tidak perlu ngisi ini lagi, ini sama dengan link pendaftaran. Ya, sudah terhubung. Kalau sudah mendaftar, berarti tinggal cek panduan dan jadwalnya. Nah, ini ada, saya sampaikan tes kekhususan dulu ya adik-adik. Ada tes kekhususan yang terdiri dari tes kesehatan, psikotes, wawancara, dan samapta. Ya, saya ulangi, tes kesehatan, psikotes, kesamaptaan, dan wawancara. Nah, kita cek cara melaksanakan tesnya ya. Nah, selain petunjuk teknis, ini ada jadwal yang penting diperhatikan juga. Nah, sambil kita perhatikan jadwal, kita laksanakan petunjuk teknis. Yang perlu dilakukan langsung segera, yaitu tes kesehatan dan kesamaptaan, karena sifatnya mandiri, dilaksanakan di masing-masing tempat, di daerah masing-masing, di rumah masing-masing. Ya, tes kesehatan kita laksanakan di rumah sakit segala tipe atau di layanan kesehatan lainnya. Yang penting yang perlu diperhatikan adalah dokternya ber-SIP atau berizin resmi adik-adik ya. Nah, apa saja yang harus diperiksa ini di rumah sakit tersebut? Di sini tertulis terlampir. Kita cek dulu adik-adik. Di paling bawah. Kalau terlampir berarti paling bawah ya.
Nah, ini dia. Ini adalah surat pengantar untuk melaksanakan tes kesehatan. Nah, jadi adik-adik, ini semua surat ini dari atas sampai bawah ini sebaiknya di print langsung ya, terutama yang ini. Nah, kalau sudah di print, adik-adik lebih mudah, lebih enak bacanya. Yang surat yang ini, surat pengantar ini dibawa ke tempat pemeriksaan kesehatan, rumah sakit maupun tempat lainnya, segala tipe ya. Nah, adik-adik minta kepada pendaftaran, perawat maupun dokternya melakukan jenis pemeriksaan ini, adik-adik 1 dan 2 ini. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan mata, pemeriksaan THT, dan pemeriksaan lab. Ya. Nah, ini tips ini untuk adik-adik ini. Yang sangat penting diperhatikan adalah jenis pemeriksaan ini dilakukan dan diisi lengkap adik-adik. Nah, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, tato ada tidak, dan seterusnya sampai varikokel ya. Kemudian mata, buta warna, jarak pandang ya atau visus ini, pemeriksaan THT, membran timpani ya, hasilnya bagaimana. Ini semua dilakukan lengkap, termasuk juga pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau ini diberikan ke perawat atau dokter yang melakukan pemeriksaan, adik-adik akan mendapatkan surat hasil pemeriksaan. Nah, surat hasil pemeriksaan itu setelah selesai adik-adik cek kembali, sudah ada ini semua belum. Kalau belum, diingatkan kembali kepada perawatnya atau dokternya, minta diisikan, jangan sampai hasilnya nanti disampaikan secara lisan saja, misalnya kakinya apa ya, oek dan lain sebagainya, terus hemoroidnya ada tidak, varisesnya ada tidak, tapi disampaikan lisan saja misalnya, tidak tertulis. Nah, adik-adik minta walaupun ditulis tangan terus ditandatangani cap resmi dari rumah sakit, nggak apa-apa, minta dilengkapi karena ini pemeriksaan layanan bisa kita minta ke rumah sakit ya. Yang penting lengkap. Kalau sudah lengkap, saya yakin bisa pulang kembali ke rumah, kemudian adik-adik masuk ke link ini, tinggal klik. Nah, adik-adik diminta untuk mengisi formulir yang isian formulirnya sama dengan hasil pemeriksaan tadi. Jadi buta warna atau tidak? Tidak. Terus tinggi badan berapa? Terus ada varikokel dan lain sebagainya. Itu diisi ya. Dan di bawah sendiri ada keterangan untuk mengupload hasil pemeriksaan. Makanya tadi saya sampaikan kalau hasil pemeriksaan harus lengkap dan buktinya juga terlampir lengkap karena nanti akan diperiksa oleh tim pemeriksa panitia penerimaan mahasiswa baru. Itu tipsnya biar hasilnya bagus dan lulus dengan baik. Nah, terus kemudian di bawah lagi juga masih ada nih adik-adik surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan ini adik-adik isi dulu nama, tempat, tanggal lahir, prodi yang tuju, alamat, nomor handphonenya adik-adik. Ya, ini adik-adik isi aja. Alergi enggak? Kalau enggak, tidak. Asma enggak? Tidak misalnya ya. Terus dibubuhkan nama adik-adik, tanggal, tempel materai 10.000, tanda tangan. Nah, dapat 2 surat pemeriksaan dan surat pernyataan. Adik-adik isikan di link ini. Nanti tinggal di-upload. Diperhatikan kalau mengupload itu tulisan harus jelas ya adik-adik ya. Nah, kalau tes kesehatan sudah selesai, sudah sedikit lega karena ini waktunya ya, jangan sampai mepet ya. Maksimal tanggal 13 Juni tahun 2021. Jam 15. Jangan mepet adik-adik ya. Setelah selesai daftar langsung lakukan tes pemeriksaan kesehatan. Itu dulu nomor 1. Kalau itu sudah, kita tes mandiri yang kedua yaitu tes Samapta dulu. Karena ini mandiri. Kalau kita lihat di psikotes ini sesuai jadwalnya. Nah, kita tes Samapta dulu berarti ya adik-adik. Samapta kita lakukan di tempat masing-masing. Panduan terlampir. Kita cek panduannya ya adik-adik ya. Di bawah sendiri ada panduan. Tes Samapta terdiri dari 2, yaitu lari, terus kemudian ada yang kedua, ada pull up, sit up, dan push up. Nah, kalau lari ya, sebelum lari adik-adik nanti larinya 12 menit, istirahat 10 menit, ini alurnya. Push up, pull up 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit. Nah, ini sebelum lari, di-download dulu aplikasinya adik-adik.
Kesekitaran. Ini aplikasinya Strava namanya ya. Untuk nantinya adik-adik dari aplikasi itu ada 2 bukti pelaksanaan yang harus di-upload nanti. Ini foto, terus kemudian jaraknya ini. Nah, ini gimana ini cara melakukannya ini, terus aplikasinya bagaimana cara ininya. Adik-adik kalau masih bingung, masih belum pernah ya, bisa buka YouTube, cari tahu di sana ya cara menggunakan aplikasi dan melaksanakan ini secara mandiri. Saya kira ini jelas ya, lari 12 menit, terus tinggal di foto dan di-upload. Kemudian ada yang kedua yaitu push up, sit up, dan pull up ya. Ini dilakukan, ada 3 ini berarti ya, dilakukan masing-masing 1 menit adik-adik. Misalnya pull up berarti pull up-nya 1 menit, sit up 1 menit, push up 1 menit. Nah, setiap 1 menit ini nanti didokumentasikan dengan menggunakan video. Oh iya, jangan lupa ini kita saat melakukan sambil mengucapkan hitungan ya. 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Ini didokumentasikan dengan video. Karena ini masing-masing 1 menit, ini tentunya nanti digabung videonya dan menjadi maksimal 3 menit. Nah, kalau dalam bentuk video yang penting diperhatikan adalah gambarnya bagus, suaranya jelas, dan sebisa mungkin ukurannya tidak besar, kecil, karena nanti mudah diupload dan mudah didownload oleh panitia. Itu ya. Ukuran juga mempengaruhi ya, adik-adik ya. Nanti kalian kesulitan upload juga nanti repot lagi. Perhatikan ukurannya, bisa di resize nanti ya, atau diedit. Yang penting terlihat tampilan jelas semua tadi 3 ini. Jelas ya adik-adik ya, untuk Samapta ya, mudah sekali dilaksanakan secara mandiri. Di Samapta juga ada surat pernyataannya nih. Nama, tempat, prodi ya sama ya yang harus diisi. Yang isinya adalah tadi informasi yang tadi disampaikan, adik-adik melaksanakan itu, yang melaksanakan itu benar-benar adik-adik sendiri dan benar, bukan rekayasa. Itu dilampirkan surat pernyataannya, tanda tangan, meterai 10.000. Nah, ini dapat 2 nih ya, sudah dapat video dan dapat surat pernyataan. Ya, kemudian nanti kalau sudah dapat itu kita langsung upload ke link ini. Ini adik-adik diminta mengisi link ini yang nantinya isiannya adalah mengupload foto dan surat pernyataan tadi adik-adik ya. Terus diperhatikan jadwalnya ya. Kalau ini jadwalnya sama dengan tes kesehatan maksimal 13 Juni tahun 2021. Nah, terus kemudian tes apa lagi ya yang perlu diperhatikan? Nah, kalau tes kesehatan sudah, Samapta sudah, mandiri tadi ya, sudah selesai, adik-adik akan melaksanakan psikotes. Setelah tutup pendaftaran, ya akan ada jadwal psikotes, yaitu tanggal 11. Ini tanggal 10 tutup pendaftaran, tanggal 11 psikotes. Ya, waktunya 2 jam. Jam 8 pagi sampai jam 10. Melalui link yang tertera di surat ini. Ya, linknya cuma 1 nih adik-adik, nggak ada yang lain. Tesnya juga hanya dengan melalui link ini, tidak link yang lain, yaitu mengisi Google Form ya, Google Form, formulir. Yang perlu disiapkan adalah kertas HVS ukuran F4, pensil, dan ballpoint. Nah, yang penting diperhatikan di psikotes ini nantinya adik-adik adalah durasinya. Jangan melebihi pukul 10 ya. Perhatikan kalau lebih, dikhawatirkan nanti link ini formulirnya tertutup otomatis, adik-adik sudah nggak bisa submit lagi. Ya, bisa mungkin sebelum itu sudah selesai, dikoreksi, terus kemudian di submit. Ya. Nah, sudah selesai psikotes, kita lanjut ke wawancara. Nah, wawancara ini akan dilaksanakan dengan menggunakan Zoom meeting. Ya, Zoom meeting. Jadwal Zoom meetingnya yaitu nanti dilaksanakan tanggal 14 Juni sampai dengan 16 Juni. Pukul mulainya 8 pagi. Nanti akan dikelompokkan, nanti akan diinfokan lebih lanjut tentunya di grup WA. Ya, yang penting diperhatikan di sini adalah sebelum melaksanakan Zoom online, 2 link ini harus terisi. Ini ada formulir isian yang juga singkat dan mudah ya, tentang data akademik dan keuangan. Barangkali di sini
Adik diminta untuk mengisi terkait pengetahuan, motivasi, dan lain sebagainya, diisi sebaik mungkin adik-adik ya. Terus data keuangan keluarga juga diisi dengan sebenar-benarnya adik-adik ya. Nah, ketika mengikuti Zoom meeting, yang diperhatikan adalah ketentuannya ya, pakaiannya, atasan kemeja putih ya, lengan pendek, bawahan hitam. Bagi yang berhijab tentunya pakai panjang ya, terus menggunakan hijabnya warna hitam. Nah, sesuai ketentuan ini. Nah, ini sudah dilaksanakan semua berarti ya tesnya secara panduan. Nah, terus nanti di grup WA atau nanti di link di website pmp.polimarin.ac.id akan ada informasi mengenai link yang harus diisi terkait dengan rapot upload portofolio ya, nilai rapot dan prestasi akademik adik-adik. Ini yang perlu disiapkan adalah rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ya, yang ada nilainya tentunya ya. Nanti ada mata kuliah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris wajib, dan mata kuliah mata pelajaran adik-adik ya, kalau di SMA namanya mata pelajaran yang harus diisikan. Dan kalau IPA tambahannya apa misalnya, nanti ada ketentuannya di link tersebut. Nah, di link tersebut nanti adik-adik isikan juga rata-ratanya. Jadi nanti ada rata-rata dari total mata pelajaran itu, di total dibagi jumlahnya akan muncul rata-rata. Tentunya sesuai dengan rapot yang isinya ya, jangan dilebih-lebihkan apalagi kurang ya. Nah, itu nanti adik-adik juga bisa mengisikan tambahannya, yaitu data prestasi akademik adik-adik sebagai pendukung. Misalnya ada prestasi apa, ikut kejuaraan apa, bisa dilampirkan adik-adik. Sebagai apa, tambah nilai tambahnya ya, sebagai pertimbangan panitia. Nah, jangan khawatir, sekali lagi nanti ini semua akan diinfokan kembali ya, insya Allah di grup WA, diingatkan kembali oleh panitia, dan adik-adik bisa menghubungi ya, kalau masih bingung, masih ingin bertanya, bisa menghubungi nomor hotline kami di WA ya, yang sudah terdapat di depan tadi ya. Ini adik-adik harap nanti tidak menghubungi panitia secara pribadi, secara individu, tapi adik-adik bisa memanfaatkan layanan untuk bertanya jawab melalui WA di sini ada. Nanti di grup juga boleh, kalau bertanya di grup boleh, akan dijawab oleh panitia, tapi tidak secara pribadi, tapi di grup. Agar sama-sama rekan-rekan semua yang lain, yang peserta yang ingin daftar juga mengetahui informasi yang sama. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini mengenai pendaftaran mahasiswa baru di jalur SBMPN Polimarin Semarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik semua, dan mudah-mudahan pilihannya tepat adik-adik ya, diberikan kelancaran ya, lulus ya dengan usaha sendiri, tentunya dengan jujur usaha sendiri, dan membanggakan orang tua tentunya ya adik-adik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.